Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promoted Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 6 episode 28 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Sosok merah berdiri di puncak gunung yang diresapi oleh malam hari. Wajah tampan itu merusak dengan distorsi, semacam aura jahat yang tak terlukiskan terus menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan udara di sekitarnya tampak seolah-olah menjadi gelap dan dingin. Wajah yang familiar itu secara alami adalah Lin Langtian yang memiliki banyak dendam yang belum terselesaikan dengan Lindong. Dilihat dari penampilannya, sepertinya orang ini berhasil bertahan bahkan setelah terluka parah oleh Lindong sebelumnya. Keinginan membunuh menyebar ke seluruh mata Lindong. Dia benar-benar serangga yang sulit untuk dihancurkan, ucapnya. Meskipun dia telah merasakan niat membunuh terhadap cukup banyak lawan selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun dari mereka yang melampaui apa yang dia rasakan terhadap Lin Langtian. Lindong mengerti dengan jelas di dalam hatinya. Berdasarkan dendam yang dia miliki dengan Lin Langtian, hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Jika yang bertahan adalah Lin Langtian, mengingat karakter yang terakhir, Lindong tidak hanya akan gagal mempertahankan hidupnya, tetapi bahkan ayahnya dan anggota keluarganya yang lain di Kekaisaran Dayan juga tidak akan terhindar. Karena itulah Lindong tahu bahwa dia tidak boleh dibiarkan hidup. Ini karena jika dia ingin keluarganya hidup damai di Kekaisaran Dayan, dia harus melenyapkan momok ini. Keinginan membunuh yang sangat dingin yang tiba-tiba merembes keluar dari Lindong segera menarik perhatian banyak orang. Segera banyak tatapan mengikuti arah pandangannya dan berbalik. Akhirnya mereka melihat sosok berpakaian merah yang berdiri di puncak gunung di kejauhan. Dari kelihatannya, sepertinya salah satu lawan Lindong telah muncul. Martin muncul di samping Lindong pada saat ini. Dia menatap sosok Lin Langtian sebelum tiba-tiba sedikit mengernyit dan berkata, "Tampaknya ada sesuatu yang salah dengan aura orang itu." Lindong juga mengangguk. Dia juga merasakan aura Lin Langtian tampaknya menjadi jauh lebih asing dibandingkan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga jauh lebih kuat. Paling tidak, bahkan Lindong bisa merasakan jejak aura berbahaya yang aneh dari Lin Langtian. Apa yang terjadi padanya? Lindong sedikit mengernyit alisnya dan berbisik pada dirinya sendiri. Meskipun Lin Langtian telah menjadi jauh lebih asing, Lindong masih tidak takut padanya. Jika bukan karena dia tidak ingin meninggalkan sisi Xiaoyan saat ini, kemungkinan dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan menyelidiki orang itu. Sementara Lindong mengamati Lin Langtian di kejauhan, sepasang mata jahat yang terakhir juga terkunci padanya. Namun, hal yang aneh adalah orang ini yang matanya dipenuhi dengan kekejaman, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Matanya perlahan menyapu Lindong dan Martin. Jelas ada ketakutan yang melintas melewati bagian terdalam matanya. Bertindak di luar dugaan Lindong, mata dingin Lin Langtian terfokus pada kelompok mereka sejenak, memberikan senyum lebar dan mundur ke belakang sambil berkata, "Lindong, aku akan menunggumu di Gunung 100 Kerajaan. Kita akan sepenuhnya menyelesaikan skor kita pada saat itu." Dari kelihatannya, tampaknya Lin Langtian tidak berniat untuk menyerang Lindong saat ini. Lin Langtian jelas menyadari bahwa saat ini Lindong tidak lagi sendirian seperti sebelumnya. Sebuah barisan yang cukup kuat telah dikumpulkan di sisinya. Meskipun Lin Langtian saat ini berbeda, dia pasti tidak dapat menghabisi Lindong sendiri. Karena itu, dia hanya bisa mundur dengan enggan setelah menimbang situasinya. Tentu saja, dia percaya bahwa dia pasti akan memiliki kesempatan untuk bertarung 1 lawan 1 melawan Lindong dalam perang 100 dinasti berikutnya. Pada saat itu, dia akan membiarkan orang yang terakhir memahami bahwa orang yang akan tertawa terakhir adalah dia, Lin Langtian. Orang itu, mata Lindong sedikit dingin saat dia melihat Lin Langtian menghilang ke cakrawala. Mata ungu hitam Martin berkedip saat dia tiba-tiba mengucapkan dengan lembut. Auranya memiliki beberapa fluktuasi yang awalnya milik roh Yuan di dalam tubuhnya. Lindong bertanya dengan heran, "Apa maksudmu?" Martin menyuarakan pendapatnya. "Aku pikir Lin Langtian saat ini bukan lagi Lin Langtian yang kau kenal sebelumnya. Terakhir kali kamu menyebabkan Lin Langtian menderita luka yang sangat serius. Jika dia adalah orang biasa, kemungkinan dia sudah mati. Namun, dia saat ini hidup dengan baik dan dia malah menjadi lebih kuat. Dari apa yang bisa aku rasakan sebelumnya, dan jika aku menebak dengan benar, kemungkinan
Roh Yuan yang awalnya ada di dalam tubuhnya seharusnya sekarang sudah agak menyatu dengan roh Lin Langtian. Lindong bertanya, "Fusi, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa roh Yuan telah mengambil alih tubuh fisik Lin Langtian?" Matanya berkilat saat dia memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Martin. Martin melanjutkan lagi, "Merebut tubuh fisik tidak mudah. Selama roh Lin Langtian masih ada, bahkan roh Yuan itu tidak akan dapat dengan mudah merebut tubuh fisiknya. Tentu saja, jika Lin Langtian mengambil inisiatif dan tidak melawan, roh Yuan itu akan perlahan-lahan mengikis semangatnya dan akhirnya menelannya. Namun, orang yang muncul lagi saat itu tidak lagi murni roh Yuan atau Lin Langtian. Sebaliknya, itu adalah penggabungan antara keduanya. Sosok yang baru itu mewakili Lin Langtian dan roh Yuan itu. Pada saat yang sama, dia juga akan memiliki ingatan mereka dan bahkan karakter mereka berdua." Martin membelai dagunya. Dia melihat ke arah Lindong dan berkata, "Dari kelihatannya, Lin Langtian benar-benar membencimu sampai ke tulang. Untuk membunuhmu, dia benar-benar nekat memilih metode ini. Dia juga harus mengerti bahwa begitu mereka menyatu, dia juga akan kehilangan kendali penuh." Lindong melengkungkan bibirnya. "Pria yang memuakkan," ucapnya. Tidak heran, Lindong merasa bahwa Lin Langtian saat ini telah menjadi jauh lebih asing. Lin Langtian sebenarnya telah menggunakan metode penghancuran diri yang ekstrim semacam ini untuk mendapatkan kekuatan. Namun, dari tampilan kekejaman yang akrab di matanya sebelumnya, kemungkinan bahkan setelah fusi, emosi ganas itu masih akan mendorongnya untuk melihat Lindong sebagai duri di hadapannya. Martin berkata lagi, "Biasanya, kelemahan dari fusi sangat besar. Pencapaian di masa depan seseorang paling banyak akan mencapai puncak tahap nirwana. Kemungkinan tidak mungkin bagi seseorang untuk melangkah ke tahap hidup dan mati yang misterius. Sepertinya roh Yuan juga membenci ini dan ingin bertaruh dengan nyawanya." Martin kecil menghela nafas. Dia dulu juga merupakan keberadaan roh iblis. Dia memahami kelemahan berada dalam kondisi itu. Jika bukan karena Lindong telah membantunya mendapatkan pil samsara, kemungkinan dia saat ini masih tidak dapat melarikan diri dari tubuh roh iblis. Martin kecil mengingatkan, "Kamu harus lebih berhati-hati. Jika lain kali kamu melihat orang ini lagi, ini karena dia saat ini tidak lagi murni hanya Lin Langtian. Jika kamu menyerang, kamu akan menghadapi gabungan antara Lin Langtian dan roh Yuan itu." Lindong mengangguk. "Aku paham," ucapnya. Semua orang di langit malang memandang Lin Langtian yang memiliki aura yang cukup kuat. Pergi begitu saja. Cukup banyak mata mereka memiliki ekspresi kecewa melintas melewati mereka. Jelas, mereka berharap seseorang dapat mengacaukan situasi dan membiarkan mereka mendapatkan keuntungan dari kekacauan itu. Dan dohwar. Ria energi Yuan yang sangat liar dan ganas menyebar di puncak gunung di langit malam. Panas yang mengejutkan itu mengusir kesejukan gelap malam, menyebabkan kekuatan Yuan di banyak orang menunjukkan tanda-tanda mencoba melakukan pemberontakan. Mereka semua buru-buru pindah. Sepertinya orang itu akan berhasil selamat dari kesengsaraan nirwana. Mata beberapa orang berkilat ketika mereka melihat puncak gunung dengan iri. Karena mereka juga telah mengalami kesengsaraan nirwana, mereka secara alami dapat merasakan jenis letusan yang terjadi pada akhirnya. Sementara semua orang merasa tidak berdaya karena ini, pilar cahaya merah tiba-tiba melesat ke arah awan. Cahaya intens yang menyilaukan menembus kegelapan dalam radius 50 km. Wah! Raungan harimau yang mengguncang seluruh hutan pegunungan tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya melesat ke langit. Itu membawa tekanan padat karena menyebar ke segala arah. Ria energi kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi cukup banyak orang mengalami perubahan yang intens. Apakah itu berhasil? Sebuah kegembiraan melonjak di wajah Lindong pada saat ini. Dia tahu bahwa Xiaoyan telah berhasil menahan kesengsaraan nirwana keempat kali ini. Karena itu, mereka berhasil selamat dari malam yang agak berbahaya. "Ayo pergi." Xiaoshan yang berada tidak jauh dari sana memiliki ekspresi cekung ketika dia merasakan fluktuasi ini. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan mengepalkan giginya dengan keras, dia berbalik dan pergi. Dia mengerti bahwa setelah Xiaoyan berhasil bertahan melalui kesengsaraan, orang lain dengan kekuatan bertarung yang besar akan muncul di sisi Lindong. Oleh karena itu, sama sekali tidak berguna bagi mereka untuk tetap di sini. Pilar lampu merah terang di puncak gunung yang mengarah ke langit secara bertahap tersebar. Saat kemudian, itu berubah menjadi sinar cahaya tipis dan benar-benar menghilang ke langit malam.
Pilar cahaya menghilang seluruhnya ke dalam tubuh berotot Xiaoyan. Samar-samar orang bisa melihat semacam cahaya keemasan yang dalam melonjak di bawah kulitnya. Kekuatan dan intensitas cahaya itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat juga tiba-tiba terbuka pada saat ini. Cahaya keemasan yang intens melesat seolah-olah itu adalah zat yang sebenarnya. Itu menyebabkan seseorang takut menatapnya. Dan dahuar, cahaya keemasan berangsur-angsur menjadi redup sebelum akhirnya tenang. Xiaoyan akhirnya berdiri. Tubuhnya yang kuat segera menyebabkan kelompok Moling yang duduk di sampingnya mengalami tekanan yang kuat. Segera mereka mundur sedikit sementara ekspresi mereka dengan lembut berubah. Bukannya mereka belum pernah melihat ahli di tahap 4 Yuan Nirwana, namun itu adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang memiliki aura yang begitu mengejutkan setelah baru saja maju ke tahap 4 Yuan Nirwana. "Apakah kamu berhasil?" Lindong bertanya. "Ya." Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum pada Lindong. Matanya mengandung kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia bisa merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya seperti naga yang marah. Jika saat ini dia bertemu dengan Meng Li dari Kekaisaran Awan Angin lagi, kemungkinan dia akan dapat sepenuhnya melumpuhkannya dalam waktu kurang dari 5 pukulan dan dia pasti tidak akan mengalami kesulitan seperti sebelumnya. Martin kecil berkata dengan malas, "Ini benar-benar cukup tegang karena kesengsaraanmu." Xiaoyan tersenyum konyol. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit malam di sekitarnya. Pada saat itu, wajahnya yang semula kaku tiba-tiba dipenuhi dengan kekejaman yang ganas. Dia seperti harimau ganas yang terbangun dan tak tertandingi. Ki hitam monster melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan benar-benar berubah menjadi sosok harimau hitam yang sangat besar. Aura ganas menyebar dan menutupi seluruh langit malam. Kekaisaran dan ahli yang masih mengamati tempat ini di langit malam di sekitarnya memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka karena aura jahat ganas yang menutupi tempat ini. Mereka bisa merasakan riak kuat yang mengisinya. Seketika wajah mereka berubah drastis. Kekuatan ini dapat dibandingkan secara langsung dengan beberapa ahli di puncak tahap 4 Yuan Nirwana. Orang-orang di bawah langit malam yang awalnya berniat untuk menargetkan kelompok Lindong benar-benar meninggalkan pemikiran ini pada saat ini. Mereka saling berhadapan sebelum mereka semua berbalik dan menyelinap pergi. Lindong melihat sekelompok orang di sekitarnya yang telah menyebar dengan sangat cepat. Tidak perlu terlalu takut pada orang-orang yang memiliki pikiran pencuri tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Karena Xiaoyan telah berhasil menahan kesengsaraan Nirwana, tidak perlu berlama-lama lagi di sini lagi. Lindong mengangkat kepalanya, melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, ini sudah hampir pagi. Kita harus mempercepat dan bergegas ke Gunung 100 Dinasti segera mungkin." Berita tentang tindakan mereka menyebar dengan cepat di wilayah inti ini. Segera setelah kekaisaran, jaring besar benar-benar dihabisi oleh kelompok Lindong malam itu. Berita tentang masalah ini mulai menyebar seperti angin. Ini tanpa sadar menyebabkan kerajaan super lainnya yang awalnya menargetkan kelompok Lindong untuk menahan pikiran itu. Cukup banyak orang juga terkesiap ketika mereka mendengar berita itu. Tanpa disadari, reputasi kelompok Lindong menjadi semakin kuat. Saat ini, banyak prestasi mereka membuat banyak orang memahami bahwa mereka pasti akan menonjol dalam perang 100 dinasti ini. Dalam perang 100 dinasti sebelumnya, para pesaing yang datang dari kerajaan peringkat rendah pasti tidak akan bisa mendapatkan kursi di peringkat emas Nirwana. Daerah itu selalu menjadi wilayah kekaisaran super. Namun, mereka tidak tahu apakah kejutan akan terjadi kali ini. Kelompok Lindong belum beristirahat karena situasi selama perjalanan mereka. Oleh karena itu, pada sore hari berikutnya, sosok mereka yang terburu-buru akhirnya berhenti perlahan. Tubuh mereka bergerak dan mendarat di sebuah pohon raksasa. Setelah itu, mereka melihat ke depan dengan mata yang berapi-api. Area di depan adalah cekungan seperti hutan sepi. Sekilas, seseorang tidak dapat melihat akhirnya. Aura sengit yang sangat padat menyebar dari dalam hutan. Di tengah hutan yang sunyi itu adalah puncak gunung yang sangat megah. Puncak gunung itu datar, tampak seolah-olah telah diretas oleh seseorang. Puncak gunung membentang hingga 1000 meter dan hutan yang sunyi sangat menarik perhatian. Terlebih lagi, seseorang bisa samar-samar merasakan seolah-olah ada riak unik yang dipancarkan dari puncak gunung. Apakah ini Gunung 100 Dinasti? Lindong terkejut saat melihat puncak gunung yang menembus awan. Cahaya berapi-api di dalam matanya menjadi sedikit lebih padat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Moling, Suro, dan yang lainnya di sisi Lindong
juga dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah bertahun-tahun pelatihan dan kompetisi yang pahit, mereka akhirnya mencapai tujuan akhir mereka. Haha, Gunung 100 Dinasti, kita akhirnya sampai di sini. Ada banyak sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju udara hutan terpencil ini dari berbagai tempat. Ekspresi mereka mirip dengan kelompok Lindong saat mereka mendarat di udara. Setelah itu, mata mereka menjadi sangat panas. Beberapa orang tidak dapat mengendalikan kegembiraan di hati mereka saat mereka tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Semakin banyak jumlah orang bergegas dari segala arah. Akhirnya mereka berhenti di luar hutan terpencil ini. Dalam sekejap, seluruh tempat ini menjadi sangat bising. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lindong mengangkat matanya untuk melihat gunung sebelum dia tiba-tiba bertanya. Lalu seseorang pun menyahut, orang-orang yang datang ke sini akan memasuki hutan 100 dinasti itu dan terlibat dalam pertarungan terakhir. Namun, untuk maju ke gunung 100 dinasti, seseorang harus melangkah ke peringkat emas nirwana. Lindong membekukan matanya sedikit setelah mendengar jawaban ini. Suara itu bukan milik siapapun dari kelompoknya. Segera dia berbalik hanya untuk melihat seseorang yang berdiri melawan angin di atas pohon raksasa tidak jauh ke arah kiri. Orang itu mengenakan pakaian biru dan wajahnya seputih salju. Hidungnya menonjol sementara alisnya terpahat seperti bulan. Meskipun sosok itu berpakaian seperti laki-laki, aura feminimnya serta wajahnya yang seperti biji melon benar-benar mengungkapkan identitasnya sebagai seorang wanita. Pada saat ini, wanita cantik ini yang mengenakan pakaian pria menatap kelompok Lindong dengan minat di matanya. Mata Lindong berhenti pada wanita berpakaian biru itu. Segera dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Namun, beberapa kehati-hatian melonjak dalam hati Lindong saat dia melakukannya. Ini karena dia bisa merasakan bahwa wanita berpakaian biru di depan matanya ini bukanlah orang yang sederhana. Apakah kamu Lindong? Aku telah mendengar tentang kelompokmu. Tidak terduga bahwa kau bahkan telah menghabisi kerajaan jaring besar. Haha, sudah bertahun-tahun sejak seseorang seperti kelompokmu muncul di antara kerajaan peringkat rendah. Wanita berpakaian biru itu tertawa. Sikapnya seolah-olah dia tidak menyadari kewaspadaan di hati Lindong. Panggilanku Lanying dan aku berasal dari kerajaan surgawi. Wanita itu dengan murah hati mengulurkan tangan putih saljunya ke arah Lindong dengan anggun. Senyum di wajahnya sangat memikat. Namun saat dia berbicara, Lindong menemukan bahwa ada ekspresi terkejut di wajah Sukui. Lindong tidak menanyakan apapun kepada Sukui. Ini karena matanya juga tiba-tiba menyusut seperti saat ini. Dia bisa melihat segel nirwana berwarna ungu emas yang berkedip-kedip di tangan putih saljunya. Itu adalah tanda bahwa dia telah maju ke peringkat emas nirwana. Gelombang besar melonjak di dalam hati Lindong dan hanya beberapa saat kemudian dia berhasil menekannya dengan paksa. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut melakukan kontak dengan tangan Lanying. Perasaan sedingin es, namun lembut itu membuatnya tidak mau melepaskannya. Kekaisaran Dayan, Lindong. Namun, Lindong akhirnya tidak terlalu memanjakan perasaan ini. Dia melakukan segalanya dengan tepat dan melepaskan tangannya setelah sentuhan belaka. Ini karena dia jelas mengerti bahwa wanita di depannya ini kemungkinan adalah orang terkuat yang dia temui sejak dia tiba di medan perang kuno. Sebelum dia berhasil mengidentifikasi apakah wanita ini musuh atau teman, dia harus melanjutkan dengan hati-hati. Lindong tertawa pelan dan berkata, tempat ini adalah tempat harimau dan naga bersembunyi. Dan ini adalah lingkungan yang sangat kacau. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lanying balas berkata sambil tersenyum. Memang tidak pasti. Namun, aku tahu kelompok merepotkan yang akan mendekatimu. Oh, Lindong mengangkat alisnya sedikit. Karena Lanying menggambarkan mereka sebagai merepotkan. Sepertinya orang yang menargetkan Lindong bukanlah orang yang biasa. Lanying lalu berkata dengan senyum lembut, salah satu dari 10 kerajaan super besar, kerajaan iblis langit, ahli waris yang mewarisi warisan pemimpin dari 4 sekte iblis besar, Taoti. Berdiri di samping Lindong, ekspresi Sukui berubah drastis sekali lagi. Jumlah kekaisaran di wilayah Swan Timur sama banyaknya dengan bintang. Namun, kekaisaran ini juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kekaisaran super adalah penguasa di antara mereka. Pada saat yang sama, di antara kekaisaran super ini ada 10 kekaisaran terkuat dan mereka adalah elit. Mereka disebut 10 kekaisaran super besar di wilayah Swan Timur. Apa yang disebut dengan kekaisaran iblis langit ini adalah salah satunya. Demikian pula, kekaisaran surgawi tempat Lanying berasal adalah salah satunya juga. Ini memang cukup merepotkan. Lindong mengangguk sedikit. Dia menyadari keberadaan kekaisaran super besar.
Namun dia tidak tahu bahwa pewaris warisan sekte Tao-Te sebenarnya adalah salah satunya. Oleh karena itu, kekaisaran iblis langit kemungkinan akan beberapa kali lebih kuat dari kekaisaran jaring besar. Jika kekaisaran ini datang mencari mereka, kemungkinan besar akan ada pertempuran besar yang intens. Jumlah orang yang berkerumun ke wilayah ini meningkat saat Lindong berbicara dengan Lanying. Kebisingan yang tercipta juga memecahkan keheningan asli tempat ini. Dan mangung. Pada saat ini, suara dengungan tiba-tiba dimancarkan dari langit. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk menatap, hanya untuk melihat cahaya tiba-tiba bergegas dari tengah hutan. Setelah itu berubah menjadi sosok manusia yang muncul di langit yang tinggi. Sosok manusia itu berdiri di atas pedang besar sambil mengenakan pakaian sekte. Matanya yang seperti elang dipenuhi dengan ketegasan yang intens saat mereka menyapu seluruh tempat. Tekanan yang sangat kuat juga menyapu dari tubuhnya satu demi satu gelombang dan menyebabkan lingkungan yang bising menjadi benar-benar sunyi. Semua orang memandang sosok itu dengan hormat. Dari pakaian sosok itu, mereka semua tahu bahwa orang di depan mereka ini adalah anggota sekte super yang mereka hormati seperti dewa di dalam hati mereka. Orang yang mengendari pedang di udara mengabaikan semua orang. Suaranya seperti guntur teredam bergemuruh di samping telinga semua orang. Kemampuanmu telah terbukti sejak kamu bisa mencapai tempat ini setelah 1 tahun pelatihan yang pahit. Namun, pemilihan murid oleh sekte super sangat ketat. Hanya individu yang paling menonjol yang akan dipilih. Hanya satu syarat yang diperlukan untuk naik ke Gunung 100 Dinasti. Segel nirwana di tanganmu haruslah berwarna ungu emas. Selama kamu bisa mengamankannya, pelatihanmu selama 1 tahun akan berakhir seperti dongeng. Segel nirwana ungu emas. Aku tidak peduli taktik apa yang kalian gunakan, dan kami juga tidak akan repot dengan prosesnya. Yang kami pedulikan hanyalah hasil akhirnya. Selama kalian dapat memiliki segel nirwana ungu emas, itu akan cukup bagi kalian untuk menarik perhatian sekte super. Hati Lindong tanpa sadar menghela nafas pelan saat mendengar ini. Orang-orang ini sepertinya mereka benar-benar berniat untuk memaksa sebagian besar orang di sini menjadi gila. Kemungkinan besar pembantaian kejam akan terjadi di bagian dalam hutan terpencil setelah semua orang memasukinya. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dengan begitu banyak pesaing di sekitar, orang-orang yang bisa mendapatkan segel nirwana ungu emas pasti termasuk minoritas. Seleksi semacam ini benar-benar ketat. Apakah ada gunanya menyerap darah segar sebanyak ini untuk sekte-sekte super ini? Lanying yang berdiri di samping Lindong menjelaskan, mereka yang memiliki segel nirwana ungu emas dan dipilih akan dipersiapkan secara khusus setelah memasuki sekte super. Mereka dapat dianggap sebagai murid langsung. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte super juga akan mengamati berbagai pertempuran di dalam hutan. Mereka yang memiliki kinerja luar biasa juga akan dipilih oleh mereka. Namun, setelah memasuki sekte super, mereka hanya dapat dianggap sebagai murid dalam nama. Tentu saja, posisi mereka secara alami akan lebih rendah dari yang pertama. Lindong lalu tersenyum dan bertanya, mengingat bakat luar biasa Nona Lanying, sepertinya sekte super telah lama melindungimu, kan? Lanying tertawa pelan dan berkata, Kekaisaran Surgawi adalah keturunan langsung dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Aku secara alami akan memasukinya. Tentu saja, jika bakat seseorang biasa-biasa saja, akan sulit untuk masuk terlepas dari seberapa bagus koneksi seseorang. Lindong langsung tercengang saat mendengar nama ini. Istana kemurnian tertinggi 9 surga, ucapnya. Dia ingat saat dulu bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian linen. Orang itu sepertinya telah menyebutkan bahwa dia adalah seorang dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Lanying memperlakukan ini seolah-olah Lindong baru pertama kali mendengar tentang sekte-sekte super ini. Oleh karena itu, dia tampak tidak peduli saat dia melihat orang yang mengendarai pedang di udara yang bertindak superior saat dia mengucapkan kata-kata tidak berguna itu. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, ada total 7 sekte super di wilayah Swan Timur. Tentu saja, selain mereka masih ada beberapa sekte super lainnya. Namun, kekuatan sekte super lainnya lebih rendah dari mereka. Oh, manakah dari 7 sekte super ini yang terkuat? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lanying sedikit mengerucutkan bibir merahnya dan berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Yang dominan di antara 7 sekte super adalah Gerbang Yuan. Gerbang Yuan. Ketika Lindong mendengar nama yang agak asing ini yang tampaknya memiliki aura yang luas dan kuat, dia sedikit mengangguk. Namun dia segera melihat ekspresi Martin berubah secara halus. Lanying lalu menggoda,
Sekte Super wilayah Swan Timur tidak dianggap harmonis. Persaingan di antara mereka sih cukup ketat. Jika kamu memasuki sekte super yang memiliki konflik dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga kami, di masa depan kita bahkan mungkin akan berakhir dengan peperangan. Lindong merasa malu, namun dia memperoleh informasi lain dari ini. Sekte super dari wilayah Swan Timur ini tampaknya tidak bersatu. Sepertinya seseorang tidak akan bisa lepas dari berbagai perselisihan dimanapun dia berada di dunia ini. Sementara Lindong terus bertanya tentang informasi yang berkaitan dengan sekte super, suara perkasa dari sosok manusia yang mengendarai pedang di udara akhirnya berhenti. Dia melihat mata merah darah banyak orang di bawah sebelum dia tersenyum puas. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, "Karena semua orang sudah siap, aku akan mengumumkan bahwa perang 100 dinasti akan secara resmi dimulai." Luar. Seluruh tempat tampak bergetar pada saat ini sebelum suara angin yang deras bergema di langit. Akhirnya, banyak sosok bergegas menuju medan perang terakhir di bawah dari segala arah. "Aku akan bergerak dulu, Lindong. Semoga aku bisa bertemu denganmu di Gunung 100 Dinasti." Akhirnya, ada anggota kekaisaran peringkat rendah yang berhasil sampai di sini. "Tolong jangan kecewakan aku." Lanying menoleh dan tersenyum manis pada Lindong setelah dia melihat sosok manusia berkedip yang menutupi langit. Tubuhnya yang cantik bergerak, berubah menjadi beberapa bayangan saat dia bergegas keluar. Kecepatan yang sangat cepat. Tidak heran dia adalah seseorang yang telah melangkah ke peringkat emas nirwana. Lindong juga menghela nafas saat dia melihat kecepatan seperti hantu lanying. Mereka yang bisa masuk ke peringkat emas nirwana memang bukan individu biasa. "Ayo pergi, kita akan langsung menuju ke Gunung 100 Dinasti." Jejak panas liar juga naik ke mata Lindong ketika dia merasakan atmosfer di sekitarnya yang telah meledak. Detik berikutnya, dia melambaikan tangannya dan bergegas menuju hutan seperti burung besar. Martin dan yang lainnya mengikuti di belakang. Medan pertempuran terakhir akhirnya tiba. Ketika kelompok Lindong mendarat di hutan, mereka sudah bisa merasakan pertempuran sengit yang tiba-tiba meletus di wilayah ini. Setiap orang yang telah memasuki tempat ini semuanya menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis yang gila. Mereka telah mengorbankan terlalu banyak untuk mencapai tempat ini. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin langkah terakhir mereka diblokir. Bahkan, jika mereka tidak dapat melangkah ke peringkat emas nirwana, mereka tetap harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ini karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Us, suara Lindong baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak suara angin yang bergegas menuju ke arahnya. Apakah kita sudah menjadi sasaran begitu cepat? Moling dan yang lainnya juga tampaknya telah mendeteksi sesuatu. Raut wajah mereka berubah sebelum mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Suara angin membelah dengan cepat tiba. Beberapa saat kemudian, banyak sosok datang bergegas dari kedua sisi hutan. Akhirnya, mereka muncul di tanah kosong kelompok Lindong. Ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajah Lindong ketika orang-orang ini muncul. Ini karena orang-orang di depannya adalah orang-orang yang dia kenal. "Haha, saudara Lindong, sudah setengah tahun sejak kita bertemu. Sepertinya kamu baik-baik saja." Seorang pria tampan berpakaian putih yang berdiri di antara kelompok di sebelah kiri menangkupkan kedua tangannya dan tertawa dengan suara yang jelas dan keras. Ternyata dia adalah orang yang juga mendapatkan salah satu dari 4 warisan besar sekte misterius saat itu, yaitu Liu Bai. Ada cukup banyak ahli berkerumun di sekitar Liu Bai. Wanita mempesona berpakaian merah mencolok dengan tubuh langsing dan indah di sampingnya. Juga seorang yang Lindong kenal, yaitu Mu Hongling. Di samping Mu Hongling berdiri seorang pria yang tampak kuat. Pria ini memiliki wajah persegi dan alisnya yang kasar mengandung beberapa prestis. Kemungkinan dia bukan individu biasa. Ada lebih sedikit orang di sisi kanan. Namun, mereka semua memiliki aura yang kuat. Yang memimpin mereka adalah Yansen berpakaian hitam. Semua pewaris dari 4 sekte misterius besar benar-benar telah berkumpul di tempat ini. Lindong tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu tidak akan datang mencariku jika tidak ada alasan untuk melakukannya. Karena semua orang datang mencariku, kurasa itu bukan karena kalian mengejar segel nirwana di tangan kami, kan?" Lindong tetap tenang meskipun kedatangan 2 faksi besar ini. Dengan kekuatannya, Lindong tidak akan takut bahkan ketika dihadapkan dengan apa yang disebut 10 kerajaan super besar. Liu Bei tersenyum dan berkata, "Saudara Lindong benar-benar tahu cara bercanda. Saat ini, hampir tidak ada orang di hutan 100 dinasti yang berani menargetkanmu." Segera dia berhenti sebelum dia berkata, "Alasan kami datang ke sini adalah karena kami ingin bekerja sama dengan saudara Lindong." "Bekerja sama?" Lindong terkejut. Liu Bei lalu bertanya,
Karena saudara Lindong telah bertempur dengan kerajaan jaring besar, aku pikir kita harus menyadari aliansi jahat tanah dan pewaris dari 4 sekte iblis besar, kan? Ya, salah satu pewaris dari 4 sekte iblis besar, yaitu kerajaan jaring besar, telah kamu habisi. Namun, masih ada 3 kerajaan kuat yang menunggu kita. Selain itu, di antara mereka, warisan sekte Tauti diperoleh oleh salah satu dari 10 kerajaan super besar. Kerajaan iblis langit dan kekuatan mereka luar biasa. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, 3 kerajaan besar ini telah membuat jebakan dan menunggu kita. Tempat yang harus kita lewati untuk mencapai Gunung 100 Dinasti telah disegel oleh mereka. Liu Bei tertawa pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia lanjut berkata, kami telah bertarung dengan Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Tulang Giok. Kami bisa dianggap seimbang. Namun, Kekaisaran Iblis Langit terlalu kuat. Jika mereka bergabung, tidak mungkin bagi kita untuk menerobos. Alis Lindong juga merajut dengan lembut saat melihat senyum pahit di wajah Liu Bei. 3 kerajaan besar bergabung, dengan salah satunya menjadi 10 kerajaan super besar yang kejam. Dengan barisan seperti ini, kemungkinan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengisi daya sendirian. Yansen lalu berbicara dengan suara lembut dan dalam. Aliansi Kejahatan Darat dan Aliansi Tianggang adalah faksi yang benar-benar saling bertentangan. Untuk mendapatkan warisan, mereka pasti tidak akan melepaskan kita dengan mudah. Kemungkinan tidak ada dari kita yang bisa lari dari pertempuran ini. Lindong lalu bertanya, seberapa kuat kerajaan iblis langit? Liu Bei melengkungkan bibirnya. Suaranya mengandung ketakutan yang kuat dan berkata, sangat kuat. Kerajaan iblis langit dikatakan memiliki 3 iblis. Yang tertua disebut Song Zhen, yang kedua disebut Song Ku, dan yang ketiga adalah Song Ba. Mereka semua adalah ahli yang telah melangkah ke ranah 5 Yuan Nirwana. Selain itu, ada juga beberapa bawahan dengan kekuatan luar biasa di bawah mereka. Mereka sebenarnya juga merupakan kekaisaran super, tetapi kekuatan kekaisaran iblis langit jauh melampaui mereka. Ada 3 ranah 5 Yuan Nirwana ya. Moling dan yang lainnya di belakang Lindong memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka setelah mendengar kata-kata ini. Kekuatan 10 besar kekaisaran super ini benar-benar begitu menakutkan. Mereka memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Martin lalu bertanya dengan setengah tersenyum, apakah kalian meminta kami untuk berurusan dengan kekaisaran iblis langit? Liu Bei tertawa getir sambil merasa sedikit malu dan berkata, aku tahu ini menyulitkan kalian, tapi hanya kalian yang saat ini mampu untuk menghadapinya. Yansen berbicara dengan suara yang dalam, kita semua dianggap berada di kapal yang sama, Lindong. Jika kita dihabisi oleh kekaisaran iblis langit, kamu juga akan dikepung dari semua sisi. Karena itu, tidak ada dari kita yang punya pilihan. Saat ini, semua orang tahu bahwa kekaisaran iblis langit telah membuat pengaturan di wilayah terdalam hutan 100 dinasti dan sedang menunggu kita. Bahkan, para ahli dari sekte super di gunung 100 dinasti bisa menatap tempat itu. Kecuali kita mundur dari perang 100 dinasti ini sekarang. Jika tidak, kita harus terlibat dalam pertarungan ini. Lindong merajut alisnya erat-erat tapi dia tidak berbicara. Liu Bei dan Yansen berhenti mengatakan apa-apa saat mereka melihat Lindong turun ke keheningan. Namun detak jantung mereka tanpa sadar meningkat. Lindong dianggap sebagai penyelamat potensial terakhir mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk melawan kekaisaran iblis langit. Satu-satunya yang bisa mencapai ini kemungkinan besar adalah kelompok Lindong yang memiliki reputasi yang mendekati 10 besar kekaisaran super. Suasana tegang ini berlanjut beberapa saat sebelum dipatahkan oleh hembusan nafas panjang dari Lindong. Lindong mengangkat matanya dan melihat ke kelompok Liu Bei yang sangat cemas sebelum dengan lembut berkata, bisakah kamu berurusan dengan kekaisaran Segel Darah dan kekaisaran Tulang Giok? Kegembiraan melintas di mata Liu Bei dan Yansen saat mereka menjawab dengan suara yang dalam. Selama kekaisaran iblis langit tidak campur tangan, kita pasti bisa menyelesaikan kedua kekaisaran ini. Lindong lalu mengangkat bibirnya. Seketika sudut mulutnya terangkat menjadi busur panas yang relatif berapi-api. Kalau begitu, serahkan saja kekaisaran iblis langit kepada kami. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, next pasti sangat seru karena Lindong akan berhadapan dengan kekaisaran iblis langit.
Oke, terima kasih ya sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.